kalian harus mempersiapkan namanya Alkitab dan persembahannya. Oke adik-adik, nah sebelum kita memulai ibadah online kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu pada hari ini kami bisa beribadah Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami agar kami bisa fokus untuk ibadah online kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Dalam nama Yesus Tuhan kami, amin. Nah, kita memuji nama Tuhan ya adik-adik. Kita bernyanyi, selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Sampai bertepuk tangan kita adik-adik. Hari
adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita, kasih sikap berdoa terbaik buat Tuhan. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa, jangan ada yang ngintip-ngintip ya. Yuk kita berdoa. Tiada hentinya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan jagai kami dari kami tidur hingga kami terbangun dan ada di hari ini dalam keadaan yang baik Tuhan. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kami pribadi lepas pribadi, biarlah kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan bisa kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan buat hamba-Mu Bapa yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah segala perkataan yang keluar dari mulutnya itu perkataan yang datangnya dari Tuhan, sehingga orang-orang, adik-adik yang mendengarnya Tuhan bisa memahami apa yang Dia katakan Tuhan. Bapa yang baik, di atas segala itu kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang sering kami perbuat, sehingga tidak terhalang berkat Tuhan kepada kami dan kami tetap layak disebut sebagai anak terang Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah adik-adik, bahan Alkitab kita hari ini diambil dari Lukas 1 ayat yang ke-27 sampai dengan 28. Lukas 1 ayat yang ke-27 sampai dengan 28. Nah, kasih dulu pembatas Alkitabnya. Lalu kita lanjut di bahan Alkitab kita yang kedua, yaitu Matius 15 ayat yang ke-21 sampai dengan 28. Kalau sudah dapat, kasih juga pembatas Alkitabnya, kita kembali ke kitab Lukas. Oke, kita kembali ke kitab Lukas, yaitu Lukas 1 ayat yang ke-27 sampai dengan 28. Kita baca. Lukas 1 ayat yang ke-27 sampai dengan 28. Beginilah firman Tuhan, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Lalu kita lanjut lagi di bacaan kita yang kedua, yaitu Matius 15 ayat yang ke-21 sampai dengan 28. Matius 15 ayat yang ke-21 sampai dengan 28, beginilah firman Tuhan, perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan menderita kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anak anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Baiklah adik-adik, kakak mau sapa dulu. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak yakin semua adik-adik yang hari ini lagi menonton video ini pasti dalam keadaan yang baik dan punya kabar yang luar biasa. Nah, hari ini nasihat Alkitab kita akan bercerita tentang seseorang yang paling sayang sama kita, yang paling pengertian sama kita, dan dia juga sekaligus orang yang paling cerewet sama kita. Nah, siapa yang tahu? Yap, benar. Kita akan bercerita tentang seorang ibu. Seperti tema kita, yaitu menyenangkan hati ibu.
Nah, tadi udah ada 2 bahan Alkitab kan. Nah, yang pertama Lukas. Kakak mau cerita dulu, dimana di Lukas itu bercerita tentang kelahiran Tuhan Yesus, dimana diceritakan bahwa malaikat Gabriel mendatangi Maria dan memberikan kabar kepada Maria bahwa Maria akan menjadi seorang ibu dari seorang anak laki-laki yang bernama Yesus Kristus. Nah, dia katakan bahwa nama anak itu akan menjadi punya nama yang besar dan akan disebut juga sebagai Allah yang Maha Tinggi. Nah, dimana di sini dikatakan bahwa menjadi seorang ibu itu adalah karunia bagi Maria. Kenapa? Mungkin banyak yang bertanya, kenapa Kak itu jadi suatu karunia bagi Maria? Karena dari sekian banyaknya wanita-wanita yang ada di dunia ini, hanya Maria yang terpilih untuk menjadi ibunya Yesus. Meskipun Maria tahu bahwa menjadi ibu itu bukanlah hal yang mudah, karena butuh pengorbanan, perjuangan, serta kesabaran yang luar biasa. Tapi meskipun begitu, menjadi seorang ibu itu adalah berkat bagi kita semua perempuan. Nah, kakak mau tanya, apa sih arti ibu bagi adik-adik di rumah? Atau siapa sih ibu itu? Ya, benar sekali. Ibu itu adalah orang yang melahirkan kita, orang yang paling mengerti kita dan paling sayang sama kita. Bahkan pada saat marah sekalipun, itu bukan karena dia benci sama kita, melainkan itulah bukti sayangnya dia kepada kita, karena dia pengen anaknya jauh lebih baik daripada dianya sekarang. Oke. Menjadi seorang ibu itu tidaklah mudah adik-adik. Kenapa? Karena bayangkan, pada saat kita di dalam kandungan, dia bawa-bawa kita selama 9 bulan ke sana kemari dengan perutnya yang membesar, dan kita ada di dalamnya, itu kan udah berat. Bahkan sering kita lihat ibu-ibu yang meskipun sudah dia perutnya membesar seperti itu, dia tetap melakukan kegiatan rumah, dia tetap melakukan pekerjaan rumah dengan baik. Misalnya mencuci piring, membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Bahkan dia memasak, bahkan dia juga ke pasar untuk belanja kan. Nah, meskipun begitu, ibu itu tidak pernah mengharapkan imbalan pada kita. Nah, apalagi pada saat kita mau dilahirkan, apalagi kalau misalnya pada saat mau melahirkan, ibu itu dikasih 2 pilihan. Kalau misalnya dia ingin selamat, maka bayinya akan dikorbankan, atau pada saat bayinya akan selamat, maka dia akan dikorbankan. Itu pada masa-masa kritis, pasti secara otomatis ibu akan memilih bayinya untuk diselamatkan pada saat dia dihadapkan pada 2 pilihan seperti itu. Nah, bukan hanya itu, pada saat kita sudah dilahirkan, ibu memberi kita makan, memberi kita pakaian, memberi kita kebutuhan yang kita butuhkan, dan mendidik kita menjadi orang yang lebih baik daripada dia. Nah, bukan hanya itu adik-adik, banyak sekali pengorbanan ibu itu kepada kita. Nah, pada saat sakit, siapa yang akan merawat kita? Ya pasti ibu kita. Ibu kita pasti merawat kita. Meskipun pada saat merawat kita dan memberi kita obat, mungkin ada beberapa ibu-ibu yang merawat kita tapi dibarengi dengan merepet-merepetnya. Misalnya nih, seperti ini. Misalnya adik-adik lagi batuk nih. Tak jarang ibu-ibu yang ada di rumah pasti dia bilang, karena dia mendengar kita batuk, nah itulah karena kau sering minum es kan, makanya kau batuk terus. Atau es terus, minuminlah es terus. Mungkin ada beberapa adik-adik yang mengalami hal tersebut. Itu tandanya bukan karena dia suruh kita minum es terus-terusan, bukan. Itu adalah suatu sindiran supaya kita berubah. Nah, karena pada saat kita minum es, nah itu yang membuat kita sakit. Karena pada saat kita sakit, tak jarang juga ibu-ibu kita atau mama kita itu nggak tenang. Bahkan apalagi pada saat kita demam. Nah, pasti ibu-ibu itu jauh lebih tidak tenang, bahkan dia tidak bisa tidur kalau melihat kita sakit. Tapi meskipun begitu, itu tandanya dia sayang sama kita. Meskipun dia merepet gak jelas, atau dia merepet karena kita melakukan kesalahan, bukan berarti dia benci sama kita.
tapi itulah tandanya dia mengasihi kita. Nah, begitu besar kan pengorbanan ibu kita kepada kita, dari mulai kita di kandungannya, kita dilahirkan, kita besar, dirawatnya, dia kasih makan, dia kasih kebutuhan kita, dan pada saat sakit dia rawat juga sampai kita sembuh, bahkan dia juga tidak tenang pada saat kita sakit. Ya kan? Besar kan pengorbanan ibu itu kepada kita. Tapi yang sangat disayangkan adik-adik, meskipun pengorbanan dan kesabaran ibu itu besar sama kita, masih ada orang-orang atau adik-adik yang tidak bisa menghargai pengorbanan dan kesabaran ibunya. Ya, contohnya nih, yang pertama, masih suka melawan ibunya. Pada saat disuruh, dia nggak mau. Apalagi pada saat dimarahi, dia nggak terima. Padahal dia dimarahi atas kesalahannya sendiri. Dia tidak terima. Bahkan, dia bisa lebih marah lagi nih sama mamanya. Mengerikan kan? Iya, mengerikan. Nah, itulah tandanya kita tidak menghargai pengorbanan kesabaran ibu kita. Nah, contohnya itu banyak adik-adik. Itu tadi yang satu. Yang kedua, pada saat kita pengen sesuatu, misalnya nih ada handphone keluaran terbaru, kita pengen nih, kita minta sama mama kita, tapi mama kita nggak kasih, dah merajuk. Biasanya ini terjadi di anak tanggung sama anak remaja sih. Kita merajuk, kita nggak mau makan, kita mengurung diri kita di kamar, mau dipanggilin kayak manapun tetap nggak mau keluar. Nah, itu hal yang tidak baik adik-adik. Nah, yang selanjutnya itu kita suka bolos. Padahal ibu itu udah merencanakan sesuatu yang terbaik buat kita, dia kasih kita pendidikan terbaik, tapi kita menyia-nyiakannya dengan kita bolos. Kita nggak mau sekolah, kita untuk belajar di rumah mengerjakan PR pun nggak mau, malahan kita lebih bagus mengerjakan PR di sekolah karena bisa nyontek. Nah, itu tidak baik. Itu tandanya kita tidak menghormati pengorbanan kesabaran ibu kita. Nah, dan itu juga bisa membuat salah satu pikiran juga kepada orang tua kita, terutama ibu kita, karena semua ibu pasti punya keinginan dan punya cita-cita untuk anaknya menjadi lebih baik daripada dia. Nah, contoh yang selanjutnya itu kita suka membohongi ibu kita. Misalnya, dia kasih uang SPP sama kita nih. Nah, anakku, nanti ini bayarkan uang sekolahmu. Tapi apa yang kita lakukan? Malah kita jajani, kita makan uang SPP kita. Apalagi pada saat gereja. Pada saat di gereja, pasti mama atau ibu kita kasih kita uang persembahan kan. Nakku, ini nanti kasih uang persembahanmu, 5.000 kasih uang persembahanmu. Tapi apa yang kita lakukan? Kita potong setengahnya. Kita ambil 2,5 atau enggak 3.000 untuk jajan dan 2.000 untuk persembahan. Nah, itu adalah hal yang tidak baik adik-adik. Nah, yang lebih parahnya lagi adalah masih ada adik-adik atau orang-orang yang tidak mau mengakui kalau itu bukan ibu kandungnya sendiri, hanya karena dia punya gaya atau pakaiannya itu sangat kayak bisa dibilang tidak stylish atau tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Karena itu dia tidak mengakui ibunya sendiri. Tapi kakak percaya anak-anak KKR Runggun Belawan tidak ada yang seperti itu. Kakak percaya anak-anak KKR itu jauh lebih menyayangi ibunya. Kakak yakin seperti itu. Ya kan adik-adik? Ya pastilah kak. Kakak udah kasih tahu kan penjabarannya betapa pengorbanan ibu dan kesabaran ibu tuh jauh luar biasa sama kita. Nah, jadi kita sebagai anak-anaknya harus bisa berbalas budi. Meskipun kita berbalas budinya itu tidak dengan hal yang besar, kita mulai dari hal-hal yang terkecil. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini yaitu menyenangkan hati ibu, kakak mau kasih cara deh untuk menyenangkan hati ibu. Mungkin ada beberapa adik-adik yang bilang, gimana sih kak menyenangkan hati ibu, aku kan masih kecil, apa yang aku bisa kasih sama mamaku, aku kan belum besar kakak gitu. Mungkin ada adik-adik yang berkata seperti itu. Adik-adik, menyenangkan hati ibu itu bukanlah hal yang mudah, karena ibu punya hati yang paling lembut
dan dia orangnya yang mudah tersentuh untuk hal-hal yang terkecil. Misalnya, dengarkan nih, biar nanti mama kita jauh lebih senang kepada kita. Oke, dengarkan. Nah, menyenangkan hati itu ibu itu mudah loh. Yang pertama nih, dengan kita giat belajar. Dengan kita giat belajar di sekolah, pasti kita bisa dapat ranking 1, 2, 3, atau 5 besar. Nah, dengan hal seperti itu aja ibu kita pasti senang. Karena kita berprestasi di sekolah, ya kan. Nah, yang kedua, tidak suka bolos. Karena dengan kita tidak suka bolos, itu salah satu hal yang tidak menyia-nyiakan pengorbanan ibu. Karena mungkin ada beberapa ibu-ibu di rumah atau enggak ibu kita sendiri yang bekerja banting tulang untuk menghidupi kita, bahkan untuk membiayai pendidikan kita adik-adik. Nah, selanjutnya memberi peluk dan cium. Nah, memberi peluk dan cium itu tidak apa-apa loh adik-adik. Itu tandanya kita sayang sama mama kita di rumah. Mungkin pada saat dia ulang tahun kita kasih ucapan, kita peluk, kita cium, pasti ibu kita di rumah itu sangat senang karena melihat tingkah manis kita kepada ibu kita sendiri. Nah, selanjutnya mau sekolah tidak harus disuruh-suruh dulu, inisiatif sendiri, membereskan pakaian sekolah, membereskan buku-buku pelajaran. Nah, habis itu yang selanjutnya mau ke gereja, mau makan, dan mau mandi. Ini biasanya untuk anak-anak kecil nih, kalau mau makan aja atau nggak mau mandi harus disuruh-suruh. Bahkan ada adik-adik kecil yang dia harus nangis-nangis dulu disuruh mamanya untuk makan, saking dia nggak maunya makan. Adik-adik, itu hal yang tidak baik ya. Pada saat mama kita suruh untuk makan atau nggak mandi, kita harus turutin. Nah, sebelum kakak akhiri, kakak mau katakan kepada adik-adik, menyenangkan hati ibu itu bukanlah hal yang susah ya adik-adik. Itu hal yang paling mudah, karena hati ibu kita itu yang sangat lembut dan mudah tergugah hatinya, mudah tersentuh hatinya. Jadi kita mulai aja dari hal-hal yang terkecil ya, seperti yang kakak sudah sebutkan yang tadi. Kita mulai dari hal yang terkecil, tidak usah perlu hal-hal yang besar, supaya ibu kita jauh lebih senang hatinya dan jauh lebih mengasihi kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami, sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini dengan baik Tuhan. Bapa, tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu bisa menjadi pelita bagi kaki kami. Kami bisa lebih menghargai pengorbanan dan kesabaran ibu kami, dan kami juga bisa membalasnya dengan menyenangkan hati ibu kami. Tuhan Yesus yang baik, berkati semua ibu-ibu yang ada di dunia ini. Kiranya Engkau mau berkati dia dalam pekerjaannya, berkati juga kesehatannya Tuhan. Biarlah dia bisa menjadi contoh bagi kami anak-anaknya di rumah Tuhan. Bapa yang baik, kami akan melanjutkan ibadah kami. Berkati kami pribadi lepas pribadi, dan jagai kami Tuhan, sehingga kami bisa mengikuti ibadah ini dengan hikmat. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita mau masukin nama persembahan. Persembahan kita bernyanyi satu lagu lagi. Kami bawakan pujian. Oh
Baik adik-adik, kita bersatu dalam doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita bersama-sama. Tuhan